Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man naswarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali di kajian yang ke-25 bersama saya Haji Ahmad Soleh Marwani. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita mengirimkan hadiah suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Thumma ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'ada alaina wa ala ahlina ala auladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Thumma hadrati masyayikh ma'had butat pesantren wa masyayikh ma'had langitan rahimahumullah ta'ala wa adaman nafa'ada alaina ala ahlina ala auladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, hadirin al hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Di kajian yang ke-25 ini kita akan mulai mengkaji tentang rukun sholat. Sebelumnya di kajian ke-24 dan sebelum-sebelumnya kita membahas syarat sah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun sholat yang pertama, niat. Amma arkanus sholati fatis'ata asyara. Amma arkanus sholati, adapun rukun-rukun sholat itu, fatis'ata asyara, berjumlah 19. Jumlah rukun sholat berbeda-beda. Berikut pandangan beberapa ulama. Yang pertama, Said Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Beliau adalah penulis kitab Safinatus Shalah yang kita kaji ini, menetapkan 19 rukun. Beliau menghitung tumakninah dalam ruku, tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud yang pertama, tumakninah dalam duduk antara dua sujud, dan tumakninah dalam sujud yang kedua sebagai rukun yang tersendiri.
juga menghitung kedua sujud sebagai 2 rukun sholat, sehingga jumlahnya menjadi 19. Yang kedua, Syekh Abu Suja, beliau penulis kitab Matan Taqrib, menetapkan 18 rukun, beda 1. Beliau, mengapa perbedaannya di mana? Beliau menghitung kedua sujud menjadi 1 rukun. Begitu juga tumakninah dianggap menjadi satu kesatuan dalam kedua sujud. Artinya tumakninah dalam ruku, tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud yang pertama, tumakninah dalam duduk antara 2 sujud, dan tumakninah dalam sujud yang kedua, itu dianggap 1 rukun, dihitung 1 rukun, meskipun itu menjadi rukun penyerta dalam ruku, i'tidal, dan seterusnya. Begitu juga beliau menganggap sujud yaitu dianggap jadi 1, meskipun praktiknya ada 2 sujud tapi dihitung menjadi 1. Dan beliau menambahkan niat keluar dari sholat, sehingga jumlahnya menjadi 18. Yang ketiga, Syekh Ahmad Ar-Ramli, penulis syarah kitab Sittina Mas'alah, beliau juga menetapkan 14 rukun. Beliau menghitung kedua sujud menjadi 1 rukun. Begitu juga tumakninah dianggap menjadi 1 kesatuan dalam kedua sujud. Dan beliau juga menambahkan berkesinambungan antara rukun fi'li sebagai rukun sholat. Bedanya dengan Abu Suja, kalau Abu Suja menambahkan niat keluar dari sholat, kalau beliau Syekh Ahmad Ar-Ramli menambahkan berkesinambungan atau tawalli, berkesinambungan antara rukun fi'li. Rukun fi'li itu gerakan-gerakan sholat yang menjadi rukun, seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud yang pertama, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua, berdiri kembali, dan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu sunnah ab'ad, tasyahud akhir ini rukun. Yang keempat, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, beliau ini penulis kitab Fathul Mu'in, menetapkan 14 rukun. Jadi dari 19, 18, ada yang 14. Di mana perbedaannya? Beliau menghitung tumakninah dalam ruku, i'tidal, kedua sujud, dan duduk antara 2 sujud menjadi 1 kesatuan rukun, sehingga jumlahnya 14. Dan yang kelima, sedangkan Said Abu Bakar bin Said Muhammad Syatta, beliau ini penulis Hasyiah I'anatul Talibin, syarah dari Fathul Mu'in, dan Syekh Ahmad Al-Mahi Asy-Syaibani, penulis Hasyiah kitab Syarah Sittina Mas'alah, menetapkan 13 rukun. Di mana letak perbedaannya? Mereka beranggapan bahwa tumakninah di 4 tempat, ruku, i'tidal, kedua sujud, dan duduk antara 2 sujud, sebagai hayat atau sifat yang mengikuti rukun, bukan rukun sholat. Jadi tumakninah itu bukan rukun sholat, tapi hayat, sifat yang mengikuti rukun. Dan Syekh Ahmad Al-Maihi menambahkan bahwa berkesinambungan antara rukun fi'li bukan sebagai rukun, tetapi sebagai syarat sah sholat. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selanjutnya kita akan mengkaji rukun sholat yang pertama. Al-awwalu, rukun sholat yang pertama, an-niyatu, niat, bil qalbi, di dalam hati. Apa sih niat itu? Niat secara bahasa adalah al-qasdu bil qalbi, artinya bertujuan melakukan sesuatu, tujuan itu di dalam hati, ada di dalam hati. Sedangkan pengertian niat menurut syariat adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi,
Artinya bertujuan melakukan sesuatu yang ingin dikerjakan berbarengan dengan melakukan sesuatu tersebut. Ini pengertian niat secara syariat. Jadi niat hendak melakukan sesuatu bareng dengan melaksanakan sesuatu tersebut. Niat menjadi rukun yang pertama dengan alasan bahwa setiap ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Jadi ibadah apa saja supaya ibadah itu sah maka diawali dengan niat. Begitu juga dengan ibadah sholat. Kewajiban niat ini berdasarkan kepada satu firman Allah Ta'ala surat Al-Bayyinah yaitu surat ke-98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan padahal mereka tidak disuruh illa liya'budullaha, kecuali supaya menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Secara sepintas ayat ini tidak berbicara tentang niat. Tapi Imam Al-Mawardi mengatakan ikhlas di sini menurut para mufassir adalah niat. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ay innamas sihatul a'mal binniyat. Artinya sesungguhnya sahnya berbagai amal itu berdasarkan niat. Dan yang ketiga, ijma, konsensus para ulama mujtahid. Mereka sepakat bahwasanya niat ini wajib. Niat wajib dihadirkan di dalam hati. Sedangkan melafalkan niat dengan lisan hukumnya adalah sunnah. Mengapa harus dianjurkan untuk dilafalkan niat itu? Dengan tujuan untuk membantu hati agar lebih konsentrasi dan menjauhkan was-was. Seandainya niatan sholat yang dituturkan lisan menyalahi niatan di dalam hati, jadi dalam hati sholat zuhur tapi mulutnya asar, maka tidaklah mengapa. Sebagaimana contohnya seseorang niat sholat zuhur dalam hatinya tetapi lisannya menuturkan nama sholat yang lain atau sholat asar umpama. Ini tidak apa-apa, yang penting hatinya itu mengucapkan sholat yang tidak dia kerjakan. Tingkatan sholat ada 3 jenis. 1, sholat fardu, termasuk di dalamnya sholat fardu kifayah, sholat jenazah, sholat nazar. Nanti kalau saya sembuh dari penyakit, saya sholat malam 2 rakaat. Nah, itu sholat malam 2 rakaat yang asalnya sunnah menjadi wajib karena nazar. Sholat qadha, umpama bangun subuh kesiangan jam 11 baru bangun. Nah, itu sholat subuhnya jam 11. Nah, itu sholat qadha, sholat wajib dikerjakan. Dan sholat mu'adah, sholat yang diulang. Maksudnya apa nih? Umpama seseorang sholatnya itu lihurmatil waktu, sholat karena menghormati waktu, sholat karena kondisi tidak ada alat untuk bersuci, air atau debu, maka dia melaksanakan sholat seadanya. Nanti sholatnya ini harus diulang. Ini namanya sholat mu'adah karena tidak tercukupinya syarat sahnya sholat. Yang kedua, sholat sunnah yang berpatokan pada waktu atau sebab. Dan yang ketiga, sholat sunnah mutlak. Bapak Ibu hadirin al-hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bagaimana kalau sholat itu sholat fardu? Apa yang harus diucapkan, dihadirkan di dalam hati ketika niat? Wa yuhdiru fihi fardiyataha wa yu'abbaru anhu bi fardin. Wa yuhdiru fihi, seseorang harus menghadirkan di dalam hatinya fardiyataha, kefarduan salat. Wa yu'abbaru anhu, hal itu bisa diungkapkan bi fardin dengan kata fardon. Nah, kalau salat
sholat fardu, sholat nazar, sholat fardu kifayah, sholat fardu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat nazar, sholat fardu kifayah atau sholat muaddah, maka itu dianggap sholat fardu. Bagaimana, apa yang harus dituturkan dalam niat sholat fardu itu? Bila sholat yang dilakukan adalah sholat fardu, maka seseorang harus melakukan 3 hal. Yang pertama, melakukan pengawasan atau pengawasan dan bertujuan mengucapkan kata fardhon, sengaja mengucapkan kata itu dalam niatan sholatnya. Artinya seseorang harus memastikan bahwa kata fardhon benar-benar telah terucap dalam niatan sholatnya. Berbeda dengan sholat fardu yang dilakukan oleh bocah kecil yang belum balik. Menurut pendapat yang mutamad, mereka tidak wajib mengucapkan kata fardhon dalam niatan sholatnya. Kenapa demikian? Karena sholat fardu yang mereka lakukan dihukumi sholat sunnah, karena tidak berkewajiban sholat. Kalau mereka melakukan sholat fardu, itu hukumnya jatuhnya jadi sholat sunnah. Hal yang kedua yang harus dilakukan, fayuhdiru fi qalbihi fi'la sholati wa yu'abbaru anhu bi usalli. Fayuhdiru fi qalbihi, seseorang harus menghadirkan di dalam hatinya fi'la sholati, pekerjaan salat, wa yu'abbaru anhu, dan hal itu bisa diungkapkan bi usalli, dengan kata usalli. Yang kedua yang harus dilakukan dalam niat pada sholat fardu, yaitu bertujuan atau menyengaja melakukan sholat. Alasannya bahwa dengan kata usolli dapat dibedakan antara gerakan-gerakan sholat dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Seperti sholat itu kan ada berdiri, ada membungkuk ruku, ada berdiri lagi, ada turun, menungging sujud, duduk. Nah, itu gerakan-gerakan itu kalau tidak diucapkan usolli bisa menjadi gerakan-gerakan olahraga. Sebab gerakan olahraga juga ada yang membungkuk, ada berdiri, menunduk, dan seterusnya. Sehingga untuk membedakan gerakan yang di luar sholat dengan gerakan sholat harus diucapkan kata usolli. Dan yang ketiga, wa yuhdiru fihi ta'yinaha wa yu'abbaru anhu bil-zuhri awil asri awil maghribi awil isya'i awil subhi. Wa yuhdiru fi, seseorang harus menghadirkan di dalam hatinya ta'yinaha, ketentuan nama salat, wa yu'abbaru anhu, dan hal itu bisa diibaratkan dengan bil-zuhri, kata az-zuhri, zuhur, awil asri, kata asar, awil maghribi, maghrib, awil isya'i atau isya, awil subhi atau kata subuh. Yang ketiga yang harus diucapkan dalam niat sholat fardu, yaitu menentukan nama sholat yang dikerjakan. Apa tujuannya? Dengan tujuan agar terdapat kejelasan sholat yang sedang dilaksanakan. Ini sholat apa? Sholat maghrib kah? Sholat isya kah? Sholat subuh kah? Usolli fardo Allahu Akbar. Itu tidak sah. Sehingga bila seseorang niat dengan niatan usolli fardul waktu, artinya aku niat mengerjakan sholat fardu waktu, maka sholatnya tidak sah. Mengapa demikian? Sebab kata al-waktu bisa berlaku untuk kapan saja atau tidak ada kejelasannya. Bapak, Ibu hadirin al-hadirat, peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selanjutnya, apabila ketiga komponen ini, usolli sudah ada, fardonnya sudah ada, nama sholatnya sudah ada, fa'idha hadarat, hadis salah satu, fa'idha hadarat, maka apabila ketiga komponen niat ini telah hadir dalam hatinya, fi qalbi, di dalam hatinya, qala, lalu ia mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ghairu ghafilin, seraya tidak melupakan anha, ketiganya. Bila ketiga komponen telah hadir dalam hatinya, tetapi seseorang melupakan salah satu dari ketiganya, maka niatannya tidak cukup.
Artinya lisannya menuturkan usolli fardal maghribi, tetapi hatinya hanya usolli fardal saja. Maghrib tidak disebutkan, tidak hadir dalam hatinya, maka niatannya tidak cukup. Kalau niatnya tidak cukup, maka sholatnya juga tidak sah. Wa yazidu istihdara ma'muman in kana jama'atan. Wa yazidu, serta seseorang harus menambahkan istihdara ma'muman, kehadiran kata ma'muman, atau menjadi makmum atau mengikut imam, in kana jama'atan, bila ia sholat berjamaah. Bila makmum hendak sholat berjamaah supaya sholatnya sah dan dapat pahala berjamaah, dia harus menggunakan kata makmuman. Bila seseorang sholat secara berjamaah dan ia menjadi makmum, maka ia wajib menambahkan kehadiran kata makmuman. Mengapa demikian? Dengan alasan bahwasanya mengikuti imam adalah sebuah aktivitas yang membutuhkan niat. Sehingga bila seseorang mengikuti gerakan imam tanpa niat bermakmum, maka ia terbilang sholat sendirian dan tidak dapat pahala berjamaah. Karena sholat yang ia lakukan adalah sholat yang keabsahannya tidak dipersyaratkan harus berjamaah. Maksudnya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kelima sholat fardu ini boleh dilakukan berjamaah, boleh dilakukan sendiri-sendiri. Keabsahan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak harus berjamaah, boleh sendiri. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu keabsahan sholatnya harus dilakukan berjamaah. Seumpama seseorang meskipun dia berjamaah pada praktiknya tetapi tidak niat berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena keabsahan sholat Jumat harus dilakukan berjamaah. Tidak demikian dengan sholat Jumat. Sebab persyaratan keabsahan sholat Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Sehingga bagi makmum harus niat makmuman dan bagi imam harus niat imaman. Meskipun keabsahan sholat selain Jumat tidak dipersyaratkan berjamaah dan seseorang mengikuti imam tanpa niat bermakmum, salatnya tetap sah dan terbilang sholat sendirian. Tetapi bila orang itu mengikuti imam dalam satu gerakan atau mengikuti salam imam setelah menunggunya dalam waktu yang cukup lama, maka batal sholatnya. Dia mengikuti imam tapi tidak niat berjamaah, atau dia mendapati imam sedang duduk tasyahud akhir. Dia sholat kemudian duduk tasyahud akhir, tapi tidak niat bermakmum. Nunggu imamnya salam kemudian dia berdiri, maka sholatnya batal. Kenapa demikian? Dengan alasan orang itu menghubungkan sholatnya dengan imam tanpa adanya alat penghubung. Apa itu? Yaitu niat bermakmum. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan tayyiban mubarakan fi, hamdan yafi na'amhu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.